Bentar ya, ternyata yang tadi laptop, yang berikutnya adalah si apa jenenge iku, mmm, mmm, ini aja lah, eee, oke, sip. Mana? Oke, udahlah saya langsung share screen mumpung bisa ya, oke. Ini yang kemarin, udah ia poligami, pas pemerannya umur 15 tahun, yang diperankan umur 17 tahun. Nah, biasanya kayak zaman waktu waktu siapa namanya, Dian Sastrowardoyo itu memerankan Cinta pada tahun 2000-an, itu umurnya udah nggak SMA lagi, gitu. Dia udah umur 20 lebih dan dia memerankan anak SMA. Dan itu sering kali terjadi gitu, karena kan, mmm ya kalau nggak ya kan nggak mungkin umur 30 atau 40 meranin 20 itu agak keterlaluan ya, tapi, itu hal yang kenapa sih, production house dan kemudian Indosiar meng-approve jalur cerita dan juga, mmm, 15 tahun itu masih di bawah umur anak-anak gitu ya. Kayak misalnya kita cari, umur anak sesuai peraturan. Misalnya, menurut Undang-Undang 23 2022, batas usia maksimum adalah 18 tahun. Nah, kalau belum 18 tahun, maka kontrak bisnis yang dilakukan maka oleh walinya, oleh sepengetahuan orang tuanya dan bahkan bahkan yang bertanda tangan harus orang tuanya. Karena secara hukum dia belum memiliki kewajiban. Jadi dia masih harus dilindungi. Nah, kenapa bisa anak usia di bawah 18 tahun melakukan kontrak kerja? Belum lagi peran yang diambil atau peran yang dilakukan oleh yang bersangkutan memiliki kontradiktif secara nilai, gitu. Nah, tapi bukan satu, sorry, tapi ada beberapa hal. Secara peraturan dia sudah salah. Yang tadi public policy-nya, yang kayak Bagas tadi bilang soal 12%. That's all about the public policy. Apakah ada peraturan mendasar yang kemudian melarang perusahaan atau melanggar sesuatu praktek, atau aktivitas yang, mmm, usia menikah perempuan, eee, peraturan. Oke. Batas usia diizinkan apabila sudah mencapai umur 19 tahun. Ragam soal nikah muda, ini masih di tahun 2020. Usia menikah, nah, nih di Undang-Undang tahun 16 perubahan terhadap Undang-Undang Pernikahan tahun 74. Jadi udah ada Undang-Undang Nomor 16 di tahun 2019. Nah, teman-teman harus ingat juga bagaimana mungkin saya nggak tahu ya, harusnya harusnya di saya ya kemarin ya. Ada urutan, apa sih, saya lupa namanya ya, tapi kita ada undang-undang dan bawah undang-undang kalau nggak salah ada, peraturan pemerintah, baru dia masuk Perpres, baru masuk Depermen, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya gitu loh. Jadi, eee, bahkan dalam peraturan tuh juga ada hierarki. Nah, belum dan itu baru peraturan secara kenegaraan gitu ya, secara tata negara. Belum masuk ke peraturan yang di dalam unit bisnis atau entitas bisnis, gitu. Ini kan dibilang, yang tadinya umur 16 boleh menikah, dirubah menjadi 19 tahun. Maka di dalam sinetron itu sendiri, jalur ceritanya sudah melanggar peraturan. Secara etika berarti peran media ini kan menyebarluaskan informasi. Nah, begitu informasi yang disampaikan oleh media, ada yang ini adalah pertelevisian melalui acara sinetron, maka double jeopardize. Bukan double jeopardize sih, salah sorry.
Berarti banyak sekali kesalahan berlayer yang dilakukan oleh si alur cerita ini gitu. Secara etika apakah lo mau meng-campaign supaya anak putus sekolah, berhenti sampai SMP, cukup sekolah karena misalnya wajib belajar itu cuman 9 tahun, habis itu nikah aja lo. Jadi nggak lucu gitu kalau misalnya kalian itu bercandanya, "Aduh pusing banget sih gue kuliah, mendingan gue nikah aja deh," gitu. Itu bukan solusi gitu loh, dan itu malah kan merendahkan, kedudukan perempuan. Kalau lo nggak suka kuliah, ya lo tentukan apa yang bikin lo bahagia, tapi belum tentu jawabannya itu adalah menikah. Karena ketika menikah ada hal yang menjadi hak dan kewajiban dari pasangan suami istri, baik si suami dan juga si istri, gitu. Jadi, mmm, yang kemudian menjadi PR luar biasa dan ini saya rasa sampai hari ini masih ada perdebatan tuh di antara, eee, penggiat seni yang melek sama hak-hak yang harusnya dimiliki oleh hak anak. Anak itu memiliki hak gitu, secara internasional juga ada konvensinya gitu. Itu yang minggu lalu saya mau tarik dari teman-teman gitu, ngomongin sinetron itu, tapi ngomongnya masih jawaban-jawaban umum. Jawaban umum itu apa? Seperti yang tadi saya kasih lihat, subjudul-subjudul yang ada di buku-buku yang tadi. Di daftar isi kan bisa dilihat, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, ada ini. Nah, kalau mau ngomongin soal bagaimana data dari BPJS bisa leak out gitu kan, makanya kalau di USA itu sempat happening di tahun berapa ada filmnya juga ada kalau mau lihat di WikiLeaks gitu ya, bagaimana kemudian bahwa negara nggak bisa, apa namanya, kerahasiaan negara itu, mmm, menjadi sangat membahayakan. Nah, tapi balik lagi itu perkara peraturan. Apakah kemudian karena dia jatuhnya pasti bakal larinya ke oknum gitu loh, karena itu bukan transaksi bisnis yang, official. Sekarang gini, kalau kamu jadi orang tersebut, jadi si oknum tersebut, sebelum ini kan jadinya nilai etis pada pribadi. Kayak misalnya kamu mau ngomongin, mau ngejokin teman kamu ngerjain ujian, apa bedanya sama yang ngebocorin BPJS? Jadi kalau misalnya di mata kuliah ini masih ada yang nanti ujian nanti contek-contekan gitu ya, eee, saya cuman bilang, "Ya kamu bisa jawab pertanyaan tapi kamu tidak memiliki etika," gitu loh. Ya terserah saja, bisa saja kamu dapat 8,80 tapi secara etis kamu akan gugur dalam waktu kurun 3 tahun, 5 tahun kamu akan gugur karena kamu tidak membangun, nilai-nilai yang cukup baik gitu untuk menjadikan kamu ini. Nah ini juga kalau misalnya ngomongin policy gitu ya, itu juga apa yang dihadapi oleh Facebook. Bahkan semega itu juga pernah menghadapi, permasalahan, soal bagaimana penggunaan data. Di 2019 ini, Zuckerberg itu pertama kali dipanggil sama FBI untuk dievaluasi karena banyak sekali yang menggunakan Facebook sebagai misalnya ya kalau bahasa Indonesianya mah, using social media to spread the hates gitu, atau untuk mengadu domba atau untuk menjelekan the existence of the government dan seterusnya gitu. Dan itu makanya di tahun berapa kan sempat happening, Facebook ada perubahan kebijakan dan seterusnya. Nggak lama dari itu, kemudian juga WA juga gitu, "Oh nggak usah pakai WA deh, ngapain pakai WA, nanti kita di-gr segala macam." Karena apa? Karena WA punya siapa? Punya Facebook, Bu. Yes, punya Facebook, benar. Karena WA punya Facebook. Karena Facebook kena kasus ini, maka WA juga kena konsekuensinya. Jadi ada perubahan policy terkait apa. Namun dia juga kena hit lagi dari user, dari pengguna, dari customer-nya. Begitu orang mau lepas, "Enggak, gue nggak mau pakai Facebook lagi. Gue nggak mau pakai WA lagi," misalnya. Sempat ada perubahan, ada penurunan penggunaan aplikasi. Akhirnya dia harus restressing kepada user, restressing kepada si, customer. Maksudnya policy ini adalah untuk ini, you still have your own conversation, we're not going to hijack your all conversation. Karena kalau
pada akhirnya yang perlu bukan pertanyakan, yang harus dijawab duluan adalah, "Lu siapa?" Perlu di-hijack, cuma ngomong, "Hah, mager, coba terus apa gitu kan kalian nggak ngomongin bagaimana harus kumpul bikin bom di mana gitu ya, dan itu ada algoritmanya sendiri. Nah, trending di Twitter 2 hari yang lalu, dan ini adalah jangan lihat Gofar bukan yang ini ya harusnya, bukan Gofar Hilmannya harusnya yang kita lihat. Gofar Hilmannya sih terserah aja ya, tapi, Gofar ini banyak banget ini nih, ini yang saya maksud. Oke. Gofar juga muncul sebagai personal brand yang bagus banget. Banyak banget juga usaha-usaha yang dia bangun. Kemudian nggak lama ya beberapa minggu yang gue bukan teman akrab Gofar, dia resign dari, dunia penyiaran sementara, hopefully sih sementara. Tapi, di sini yang mau saya tekankan adalah Gofar memiliki, eee, perkara etikal, ya kan. Etikalnya apa? Dia apa namanya, aduh, oh ya oke. Dia, melanggar human rights. Nah, kalau lihat di buku yang tadi itu ada ngomongin human rights. Human rights-nya siapa? Human rights-nya perempuan. Dia melanggar hak yang ada di perempuan. Dia melakukan, abuse, sexual abuse. Saya nggak ngomongin benar apa enggak, tapi dengan cepat bisnisnya, entitas bisnis nih, lawless. Lu lihat deh ada clothing, ada apalagi cowok-cowok harusnya tahu, gue aja males nih, gue nggak mau ngeliat ini karena gue males lihat foto Gofarnya. Oh ini nih, Lawless Gofar didepak dari Lawless Jakarta, restoran yang selama ini melekat di YouTuber, restoran. Dia burger hitam apa segala macam itu keren dan segala macam gara-gara soal ini. Lawless Jakarta menyatakan, nah this is business decision. Ini business decision. Lo bayangin pemegang saham lo tanpa rapat pemegang saham ditendang jadi sebagai pemegang saham. Apa yang bisa bikin kayak gitu? Ethical. Kalau misalnya kamu bikin perusahaan bareng teman-teman berlima gitu ya, berlima. Dari 5 orang ini ada satu yang ketangkep narkoba masuk penjara. Lo mau tendang dia dari perusahaan lo atau lo mau keep dia? Tuh kan? Wah gila masa mau di-kick juga? Udah dia udah punya anak istri misalnya, dia nggak ada pekerjaan, dia masuk penjara mau lo lepas juga sharing-nya. Mmm, kasihan lah, dibalikin, bener nggak pakai narkoba? Nggak bener. Terus mau benangin yang mana? Lebih parah mana? Kalau kamu lepas dia dari narkoba, maksudnya gini, kalau kamu lepas dia dari pemegang saham, karena dia doing, bad ethics gitu ya, mencoreng, kebaikan gitu ya. Kamu lepas dari pemegang saham, tapi kamu sebagai perusahaan masih bisa, misalnya sebagai kolega atau sebagai teman, teman dekat, kamu masih bisa menyantuni anak istrinya. Anak istri lo tetap akan kami berikan santunan, tapi bukan berdasarkan kebijakan perusahaan, namun itu karena kedekatan kita secara personal. Sekian ini akan saya berikan. Jadi teman-teman juga nanti in the future juga harus tahu bedanya. Mana sih yang disebut dengan kebijakan bisnis, mana yang kebijakan pemerintah, dan mana juga yang perkara ini adalah ngomongin etika. Ya ini ngomongin etika gitu. Dan berdasarkan diskusi kemarin, teman-teman banyak sekali jebakannya. Ada pemecatan ya, terus kenapa kalau dipecat gitu loh. Kalau yang di pertemuan yang lalu, "Iya Bu, ada pensiun dini." Loh kenapa dengan pensiun dini? There is nothing wrong with that. Because the company have, a lot of high cost right now. They don't have they cannot control, mmm
betapa rendahnya pendapatan yang masuk sehingga tidak mampu membayar existing, employee pada saat ini. So they have to let go, gitu kan. Itu yang paling PR. So far ya, oke. So far ada pertanyaan? Sudah mengerti apa yang dimaksudkan dengan, arahan diskusi minggu lalu, kemudian dipertegas dan diperjelas dengan pertemuan minggu ini? Kalau nggak ada komentar, pertanyaan dibalikin. Jadi belajar apa kalian itu sama saya? Masa saya nggak bisa ngajak